Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dan Hewan, Ibu Ika Afifah Nugraini, SPM Biotek, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang gerak pada tumbuhan. Dari kelompok 1 ada Briliana Nurfitriani, Taskia Nafsiyati Yuhrawiyah, Andi Alia Faras Aritsa, dengan saya sendiri Lesta Irmanda, Hendy Munawaro, dan Anindya Gita Fahira. Latar belakang. Tanaman menggunakan cahaya untuk menghasilkan energi kimia melalui fotosintesis dalam rangka untuk mendapatkan kondisi optimum pada proses fotosintesis. Tanaman memodulasi bentuk untuk memaksimalkan jumlah cahaya yang diterima selama hidupnya. Tumbuhan merupakan kelompok organisme yang dalam klasifikasi 6 kingdom. Gerak merupakan salah satu ciri adanya aktivitas kehidupan organisme. Akan tetapi berbeda dengan organisme pada kingdom Animalia yang pada umumnya dapat berpindah-pindah tempat, tumbuhan terkait pada suatu tempat sehingga gerak untuk merespon stimulus dari lingkungan dilakukan dengan menggerakkan sebagian organ penyusunnya. Gerakan tersebut memungkinkan tumbuhan untuk beradaptasi serta menentukan posisi yang tepat dalam menyerap nutrisi dan energi dari lingkungan. Gerak yang ditujukan oleh tumbuhan ini cukup lambat untuk dapat diamati secara langsung. Meskipun demikian, pada beberapa spesies juga gerak yang dapat diamati secara jelas. Pembahasan yang pertama yaitu gerak autosom atau gerak pertumbuhan, yaitu gerak yang bersumber dari perbedaan kecepatan tumbuh organ tertentu. Sesuai namanya, gerak pertumbuhan merupakan gerak yang bersifat permanen atau tetap. Jenis gerak ini dibedakan menjadi dua tipe, gerak yang berasal dari stimulus internal dan gerak yang merupakan respon terhadap stimulus eksternal. Pada gerak yang bersumber dari stimulus eksternal, respon yang diberikan oleh tumbuhan dapat berupa gerak yang mendekat atau menjauhi stimulus. Gerak yang disebut sebagai tropisme ini dibedakan atas dasar sumber stimulusnya meliputi fototropisme, gravitropisme, pigmotropisme, hidrotropisme, chemotropisme, termotropisme, traumotropisme, elektropisme, fototropisme, aerotropisme, biomagnetropisme. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Tommy. Oke, saya ulangi ya. Suaranya apakah sudah terdengar?
Kemudian yang kedua ada gerak esionom. Gerak esionom merupakan gerak yang ditentukan oleh rangsang yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan arah geraknya, gerakan esionom ini dibedakan atas gerak nasti, mobilitas tropisme, dan mobilitas taksis. Salah satu contoh gerak esionom adalah gerak akibat tekanan turgor. Tekanan turgor merupakan tekanan air pada dinding sel. Tekanan turgor ini ditimbulkan oleh masuknya air ke dalam sel, mengakibatkan tekanan pada dinding sel. Gerak nasti merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi atau ditujukan dari sumber rangsang. Rangsang tersebut dapat berupa sentuhan, suhu, cahaya, dan kelembaban. Berdasarkan jenis rangsang yang memengaruhi, gerak nasti dibedakan menjadi termonasti, seismonasti, niktinasi, dan nasti kompleks. Selanjutnya yang ketiga adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel. Sebagai akibatnya terjadi pengerutan yang tidak merata. Gerak higroskopis merupakan gerak bagian-bagian tanaman yang tidak hidup lagi. Contoh gerak higroskopis antara lain merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan, membukanya dinding sporagium, paku-pakuan, serta membentang dan menggulungnya gigi-gigi pristoma pada sporagium lumut. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah gerak merupakan salah satu ciri adanya aktivitas kehidupan setiap organisme yang memungkinkan tumbuhan untuk beradaptasi, serta menentukan posisi yang tepat dalam menyerap nutrisi dan energi dari lingkungan. Gerak terjadi cukup lambat sehingga bisa diamati secara langsung. Berdasarkan ada tidaknya rangsangan gerak dibedakan menjadi gerak autonom atau gerak endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi tentang gerak pada tumbuhan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan untuk bertanya. Kami batasi untuk 3 penanya. Silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand dan open mic. Baik, silahkan RPK Ambar Wahyuningsih bisa untuk open mic dan menyebutkan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum. Izin bertanya kepada kelompok 1. Apa perbedaan gerak yang berasal dari stimulus internal dan gerak yang berasal dari stimulus eksternal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, selanjutnya saya akan bertanya untuk kelompok 1. Perkenalkan, Mas Ebria, saya akan bertanya contoh gerak higroskopis adalah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, yang ingin bertanya lagi? Baik, di kolom komentar sudah ada di kolom chat sudah ada yang menanyakan. Dari Fajar, izin bertanya, apa ada faktor lingkungan yang mempengaruhi gerak autosom pada tumbuhan? Baik, saya cukupkan untuk pertanyaan pada sesi kelompok 1. Silahkan untuk mendiskusikan pertanyaannya.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Pritia. Sebutkan contoh gerak higroskopis antara lain adalah merekahnya kulit buah-buah yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan, kemudian membukanya dinding kotak spora pada paku-pakuan, serta membentang dan menggulungnya gigi-gigi peristoma pada Sporagenium lumut. Seperti itu, apakah ada sanggahan? Baik, cukup Mbak Viviana. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Arvika, saya akan menjawab pertanyaan dari Arvika. Yaitu gerak dibedakan menjadi dua tipe, gerak yang berasal dari stimulus atau internal, dan gerak yang merupakan respon terhadap stimulus eksternal. Pada gerak yang bersumber dari stimulus eksternal, respon yang diberikan oleh tumbuhan dapat berupa gerak yang mendekat atau menjauhi stimulus. Bagaimana, Arvika, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Fajar. Jadi gerak autosom itu adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Dan untuk contohnya itu ada suhu. Gimana? Apakah sudah menjawab atau masih bingung? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.